Izinkan kami memperkenalkan diri, Bu. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya sendiri Farid Misbahul Hayat. Saya Rahmadilla Dedi Milenia. Saya Nisalan Fauzia. Baik Bu, tujuan kedatangan kami ke sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1. Terkait pertanyaan pertama, saya persilakan kepada Saudari Wulan. Ya, silakan. Bu, saya mohon izin tanya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik umum siswa pada sekolah ini? Nah, kalau di sini, tepatnya di SDN Tugu 8, karakteristik umumnya kebanyakan pertama dari segi agama dulu. Di sini semua hampir 99% itu beragama Muslim. Untuk kategori kependudukannya di sini 75% itu di bawah standar, ya karakteristiknya. Terus di sini karena berbatasan dengan DKI, otomatis untuk daerahnya menginduk ke Jakarta. Apakah kalau belajar itu ada karakteristik umum tersendiri, Bu? Kalau untuk belajar tidak ada, semua disamakan, tidak ada masing-masing itu tidak ada. Terkait pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Eka. Ya, Nangga. Saya akan menanyakan tentang struktur organisasi sekolah. Dalam struktur organisasi sekolah ini ada berapa komponen dan setiap komponennya itu fungsinya apa saja? Kalau di sini struktur sebetulnya harusnya lihat ya, struktur organisasi di ruang sebelah itu pertama adalah kepala sekolah. Di kepala sekolah itu ada komite sekolah. Dari komite sekolah itu nanti di situ ada pembagiannya, bagian sesi kurikulum, bagian sesi kepegawaian, bagian sesi sarpras, bagian sesi kependidikan. Tugasnya sudah masing-masing sudah terpenuhi. Setelah turun berikutnya adalah guru kelas masing-masing, dari guru kelas 1, guru kelas 2 sampai guru bidang studi. Dan di bawah jalur lurus ke ibu adalah penjaga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Gitu. Untuk pertanyaan ketiga, Bu, tentunya sekolah memiliki peraturan dan tata tertib tersendiri. Kalau di sekolah ini tata tertibnya itu menurun dari dinaskah atau punya peraturan dan tata tertib tersendiri, Bu? Kalau untuk peraturan sekolah, tentu saja kami mengikuti dari dinas. Tetapi dari dinas dipersempit lagi untuk pihak sekolah. Dari sekolah ada lagi peraturan kelas. Untuk peraturan kelas dibuat oleh masing-masing kesepakatan antara guru dan orang tua murid. Contoh, para anak membuat peraturan kelas bahwa seandainya saya terlambat, hukumannya apa. Itu adalah peraturan kelas yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Tapi kalau peraturan sekolah tentu saja 15 menit sebelum masuk sudah ada di tempat. Itu peraturan sekolah. Peraturan dari dinas ada lagi bahwa pakaian ke sekolah harus menggunakan seragam. Gitu. Jadi semuanya menyangkut. Dari dinas, dari lingkungan masyarakat, dari warga sekolah. Peraturannya. Apakah kalau misalnya anaknya melanggar, Bu, ada sanksi? Tentu. Di situ juga ada hak dan kewajiban, ada peraturan. Haknya dia menerima pelajaran. Kewajibannya tentu. Nah, apa saja yang melanggar peraturannya ada hukumannya, tetapi disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Seperti itu. Tidak semena-mena kesalahan itu langsung dihukum setiap tidak. Jadi peraturan hukuman itu harus kerjasama atau kesepakatan. Kalau salah ini hukumannya apa, kesalahan ini hukumannya. Jadi tidak ditentukan dari pihak sekolah. Baik. Bagaimana kegiatan upacara di sekolah ini? Apakah setiap Senin itu selalu dilaksanakan? Baik, terima kasih Nak. Untuk upacara kebetulan di sini itu ada 3 sekolah, Tugu 6, Tugu 8, Tugu 11. Untuk rutin setiap hari Senin dilaksanakan dengan cara bergantian. Minggu pertama Tugu 6, petugasnya adalah anak-anak Tugu 6. Minggu depan Senin Tugu 8, tentu anak-anaknya anak Tugu 8. Minggu berikutnya SDN Tugu 11, anak-anak petugas upacara adalah Tugu 11. Tetapi ketika pelaksanaan upacara semuanya 6, 8, 11
ada di lapangan itu, hanya petugasnya saja seperti itu. Karena kami di sini ada 3 sekolah, jadi bergantian. Biasanya Ya. kalau acara di sekolah ini kira-kira jam berapa ya? Mulai upacara jam 7 kurang 10 menit itu peserta sudah ada di lapangan. Ketika nanti pelaksanaan jam 7 sudah mulai pelaksanaan. Nah, terus tadi kan kata ibu 3 sekolah Ya. dijadiin 1 ya. Betul. Nah, untuk pembinanya itu bergantian Ya. atau gimana? Nah, untuk pembina sama bergantian. Contoh misalnya minggu pertama dari Tugu 6, besoknya karena petugas anak dari Tugu 8, berikutnya ya, sesuai dengan petugasnya. Seperti itu. Oke, baik Bu, selanjutnya pertanyaan dari saya mengenai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini ada apa aja sih Bu? Ya. Sekolah dan ekskul apa yang paling banyak diminati di sekolah ini? Baik. Kebetulan di SDN Tugu 8 itu di dalam kurikulum yang sekarang dan yang kemarin, pertama eskul untuk olahraga dulu. Untuk olahraga di sini kebetulan ada pencaksilat, ya. Terus yang keduanya atletik. Untuk seni, eskul seni itu kemarin ada marawis sama ada tari, itu dari seni. Terus untuk dari sastra itu sastra Sunda. Satu lagi untuk pelajarannya adalah eskul yang paling utama adalah pramuka dan komputer. Nah, itu adalah eskul yang ada di SD Tugu 8. Yang paling banyak diminati tadi adalah eskul dari pencaksilat. Seperti itu. Untuk prestasinya Bu, udah Ya. diraih apa aja? Untuk prestasi kebetulan alhamdulillah di SD Tugu 8 itu paling didominasi adalah sastra Sunda. Ya, kebetulan sastra Sunda di sini kebetulan piala-pialanya juga paling terbanyak adalah sastra Sunda dan pencaksilat. Pencaksilat itu juga sudah mewakili dari Indonesia sudah. Oh, Pencaksilat kebetulan. Ya. Yang belum ada namanya yang belum ikut lomba itu dari seni, nari itu belum pernah ini. Kalau sastra Sunda udah mewakili Kota Depok, juara 1 terus di Cimanggis. Kalau pencaksilat udah dari sampai seluruh Indonesia. Seperti itu. terus itu diambilnya siswanya kayak gimana Ibu? Kayak dipilihnya gitu? Ya. Pemilihan. Pemilihan. Pertama kita mengisi belangko. Oh, dia ikut ekskul apa nih? Terutama untuk kalau kelas 1, 2, 3 dia yang paling utama pramuka sama seni. Kalau yang untuk kelas 4, 5, 6 dia sudah memilih. Ada yang kalau pramuka wajib ya. Ada yang untuk pencaksilat ikut pencaksilat. Ada yang nari ikut nari. Ada yang marawis ikut marawis. Jadi dibagi. Gitu. Terus untuk nanti kejuaraannya kita sebagai gurunya, guru pembimbingnya tentu memilah-milah seperti itu untuk dilombakan. Bu, biasanya jika dalam rapat mingguan dan bulanan itu biasanya poin-poin apa saja yang dibahas ya Bu? Kalau ibu rapat ya, Iya. biasanya ibu rapat itu ada info dari kedinasan. Misalnya ibu kepala sekolah rapat nih dengan kepala-kepala sekolah di dinas. Info apa? Nah itu disampaikan. Nanti ibu tinggal menambahkan pertama yang ibu sampaikan adalah tentang administrasi guru yang harus dikerjakan. Yang kedua bimbingan guru, ibu terhadap guru-guru bagaimana. Terus menanyakan bagaimana administrasi yang sudah dikerjakan. Biasanya seperti itu yang dikerjakan oleh guru-guru. Baik Bu, satu pertanyaan lagi terkait pembiasaan. Apakah di sekolah ini sudah menerapkan praktik-praktik pembiasaan atau kebiasaan positif? Ya. Kalau kebetulan di SDN Tugu 8 di sini pembiasaan selain 5S, salam senyum sapa sopan santun, itu sudah diterapkan. Pembiasaan yang biasa adalah pertama ketika hari Senin ya kita selalu upacara. Setelah masuk berbaris dulu, itu selalu diterapkan. Di dalam kelas sebelum kita mulai, pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera. Terus satu lagi tentu saja membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu pembiasaan. Terus satunya lagi pembiasaan ketika misalnya piket, itu juga pembiasaan. Piket kelas, itu pembiasaan yang dilaksanakan di SD Tugu 8. Berarti untuk pengaplikasiannya sudah yang Ibu Ya. jelaskan tadi ya. Betul. Lalu yang kita tahu nih Bu, di masa sekarang ini kan sedang adanya COVID-19. Untuk Ibu sendiri dan guru-guru lainnya, apakah ada cara tersendiri untuk mensiasati pembiasaan itu? Karena kan pembelajaran daring itu
mungkin lebih sulit lah untuk penyampaiannya. Nah, kalau di sini pembiasaannya untuk dalam masa COVID seperti ini, tentu saja kita mengikuti peraturan dari menteri. Satu, keduanya mengikuti peraturan wali kota Depok. Karena kita dalam masa pandemi ini tidak boleh membuat peraturan sendiri, ya. Ya, mungkin itu dari Ibu. Mudah-mudahan tadi apa yang Ibu sampaikan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Karena dalam masa pandemi ini, insya Allah tadi pertanyaannya bisa tidak bisa, suka tidak suka, mudah-mudahan diterima dengan senang hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu menerima kami untuk mewawancarai Ibu secara langsung. Ya kurang lebihnya kami pun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat seterusnya untuk sekolah ini. Amin, amin. Semoga sekolah ini makin maju. Amin.